Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tapi ada suatu titik di mana saya itu tertegun sama teman saya sendiri gitu. Teman saya ini punya foto berdua sama saya. Lalu dia sharing lah sama orang tuanya dan orang tuanya bilang cantik sih, tapi agamanya nggak cantik gitu. Saya heran kenapa seorang Muslim itu pede banget dengan agamanya. Pikir-pikir, berarti Injil ini itu kalau di Islam cuma setingkat hadis gitu. Padahal hadis itu ada perawinya gitu. Dari perawi itu, perawinya aja dipelajari kisah hidupnya, dan itu yang menjadikan hadis sahih dan lain-lain gitu. Misalkan kalau saya mencari tahu soal kesahihan Injil, itu nggak ada kayak gitu, perawi-perawi gitu nggak dinyatakan. Misal ya, Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut Matius nih, saya mau nyari tahu perawinya dari Matius ke Nabi Isa, Yesus itu nggak ada. Bersama saya Cecilia Arinjani. Sehat, Mbak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Panggilannya apa, Pak? Sisil. Sisil. Ya, Sisil. Sisil. Ya. Apa, Mbak, latar belakang agama keluarga dan pertanyaan sejak lama sebetulnya. Dari dulu SMP ya mungkin ya. Sejak SD memang sudah suka baca buku gitu. Dari latar belakang keluarga, kalau Islam mungkin kayak Islam kafah, jadi Katolik kafah gitu kali ya Pak ya. Jadi segala syariatnya Katolik itu ya kira-kira ya saya laksanakan gitu sekeluarga. Tetapi secara pemikiran liberal, jadi Katolik liberal gitu. Nah, karena punya pandangan yang Katolik liberal, akhirnya oleh teman-teman itu mereka mungkin banyak bertanya gitu, kok kamu taat sekali gitu. Tapi dari segi yang lain saya tuh mau gitu loh menjawab setiap pertanyaan teman-teman gitu. Tapi ada suatu titik di mana saya itu tertegun sama teman saya sendiri gitu. Teman saya ini punya foto berdua sama saya. Lalu dia sharing lah sama orang tuanya dan orang tuanya bilang cantik sih, tapi agamanya nggak cantik gitu. Saya heran kenapa seorang Muslim itu pede banget dengan agamanya. Sedangkan waktu itu saya sebagai Katolik aja tuh saya punya pendapat yang semua agama tuh benar gitu. Gitu. Tapi Islam tuh pede banget. Islam yang benar, yang lain ya silahkan beragama, tapi yang Islam yang benar satunya. Satu ya, ya cuma Islam yang benar, yang lain nggak benar. Tapi kami nggak mau ganggu kalian gitu. Mereka kok pede banget gitu kan. Tapi setelah saya cari tahu, ya harusnya emang gitu ya. Harusnya tuh kamu meyakini agamamu yang benar, tapi nggak ganggu yang lain gitu. Soalnya kalau membenarkan semua agama, berarti Tuhan itu mencela-mencela dong gitu. Tuhan itu dia berarti nggak tegas dengan ucapannya gitu. Karena dengan membandingkan dua agama aja ya, Nasrani ya, semua tipe Nasrani sama Islam aja itu surga dan nerakanya tuh saling meniadakan gitu. Bukan kayak yang beririsan. Kalau kita belajar diagram Venn di matematika itu kan ada beririsan gitu kan. Itu bahkan tuh saling meniadakan gitu. Bagi orang Islam ya kalau kamu itu menuhankan manusia ya sudah, itu dosa besar dan itu ya tempatnya di neraka gitu. Saling meniadakan gitu. Syirik ya? Iya gitu. Dan saya waktu itu akhirnya paling nggak ini aku harus mengupas nih, Yesus ini beneran Tuhan atau enggak? Soalnya kalau ternyata bukan Tuhan, ternyata aku masih selamat gitu bagi orang Islam. Ahli kitab gitu kan ternyata. Itu sih Pak. Awalnya kayak gitu sih. Tapi itu butuh perjalanan yang lama ya. Sampai akhirnya dari SMP kuliah itu. Pintu itu, hidayah itu baru datang ke saya. Jadi keraguan atau pertanyaan itu sejak SMP? SMP ya. SMP. Tapi saya inilah salahnya belajar itu Pak. Belajarnya saya tuh kalau Islam kan dari akar dulu ya, akidah ya. Saya belajarnya malah langsung daun-daun dan buahnya gitu. Belajar Islam ya? Belajarnya syariatnya. Nah, padahal syariat itu kan samina wa ta'na. Sedangkan akidah itu kamu ikro, bacalah. Rasa-rasanya tuh Allah tuh nyuruh kamu tuh emang berakal, berakidah tuh berakal. Akhirnya mencari tahu dan saya puas di akidahnya itu di Islam. Sedangkan di agama saya yang lama adalah akal itu dipakai
kok akal dipakai? Samina wa ata'na tuh dipakai dari berakidah gitu. Jadi akal saya nggak puas gitu. Imani saja gitu. Gimana? Imani saja gitu. Imani saja gitu. Sedangkan kalau di Islam tuh ikra, bacalah gitu. Bahkan tuh harus puas gitu. Akhirnya yang saya rasakan selama berislam adalah, wah saya alhamdulillah ya Pak. Semoga ini bukan bentuk kesombongan ya. Alhamdulillah Allah tuh memberi saya jalan berislam dari akidah, dari akarnya tuh terpuaskan akalnya gitu. Terpuaskan akalnya. Iya. Pertanyaannya itu terjawab gitu. Akhirnya bersyariat tuh mudah gitu. Samina wa ata'na tuh mudah bagi saya gitu. Karena udah yakin Tuhan tuh harusnya siapa gitu. Soalnya ada sebagai perempuan, ada syariat itu yang membuat saya tuh susah melangkah waktu itu. Karena saya belajarnya ngaco kan. Belajarnya dari daun-daun itu adalah poligami. Oh, awal belajar soal itu? Atau pertanyaannya awal Pertanyaan terakhir yang mengganjal itu di poligami. Di poligami. Akhirnya saya ditegur sama teman saya kan. Suruh menyelesaikan dulu Tuhan itu harusnya siapa. Karena nanti tiap agama, tiap Tuhan tuh punya syariat. Nanti syariat itu di Buddha, di Hindu, nanti ada syariat yang nggak kamu suka, nanti kamu nggak jadi gitu. Akhirnya disuruh menyelesaikan dulu Tuhan itu harusnya siapa gitu. Karena pakai kisah ini aja deh Pak ya. Kisahnya Nabi Ibrahim. Beliau kan disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya ya. Dan kisah beliau ini kan diimani oleh 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam gitu. Harusnya kalau bertuhan itu karena syariatnya, harusnya Nabi Ibrahim ini ya nggak bertuhan ke Allah gitu. Tuhan mana yang nyuruh kamu nyembelih anak gitu kan. Tapi nyata-nyatanya kok Nabi Ibrahim ini tetap samina wa ata'na gitu. Oke. Berarti Nabi Ibrahim ini udah selesai dengan Tuhan itu harusnya siapa. Akhirnya syariatnya mau kayak gimana ya dia laksanakan. Baik. Gitu. Tadi soal poligami yang mengganjal apa? Ya, Tadi belajar poligami sudah syahadat ya? Belum. Oh, belum. Iya. Masih. Iya. Karena itu tadi Pak dari SMP itu cuma membandingkan syariat. Membandingkan syariat aja, nggak belajar akidah. Salah satunya soal poligami. Iya, itu. Gimana perbandingannya gimana Pak? Waktu itu yang ada di dalam atau yang sedang di pikiran Mbak Anu yang kemudian Enggak sih Pak, saya waktu itu yang menemani saya berpikir itu teman saya, dia itu istri kedua. Oh, istri kedua. Istri kedua, pas banget istri kedua. Tapi bukan yang kayak teman diskusi dan beliau sudah ngaji gitu. Beliau itu Islam dari lahir tapi juga mempertanyakan gitu. Oh. Jadi Islam yang hijrah gitu ya. Semua perempuan pasti mempertanyakan kenapa harus Islam sih sebenarnya. Beliau kuliah itu akhirnya mendapati why-nya, reason-nya, alasan kenapa dia harus berislam gitu. Kayak lahir kembali gitu. Nah, di situ kan ya perempuan kan berat di hati ya, Pak. Kalau laki-laki kan berat di akal gitu. Saya kurang cocok dengan poligami ini. Gitu sih. Tapi boleh laki-laki punya istri 4 gitu ya? Iya, dan soal adilnya gimana dan lain-lain gitu sih. Tapi sekarang saya malah ya nggak ada alasan untuk kamu tuh melarang poligami gitu. Ya kalau mau ya silahkan gitu. Sebuah pilihan gitu ya? Iya gitu. Bahkan maaf ya Pak ya, kan maaf biasanya tuh yang berkomentar seperti ini perempuan. Contohnya adalah memang istri pertama kurang apa gitu. Sampai kamu harus nikah lagi gitu. Saya malah mikir, oh berarti kalau sampai orang itu istrinya 4, istri pertamanya tuh penuh kekurangan, istri keduanya penuh kekurangan, istri ketiganya penuh kekurangan, baru yang sempurna tuh istri keempat gitu. Lah kok kalau dengan argumen seperti ini kamu kok sesama wanita kok saling menjatuhkan gitu. Saya rasa ya akhirnya sudah toh sekedar kalau suamimu tuh mau ya silahkan. Jangan pakai alasan-alasan kayak gitu karena kamu sebagai perempuan tuh saling menjatuhkan wanita lain gitu. Gitu sih. Ya. Terus kemudian dalam proses belajar bisa menerima poligami seperti apa? Kau kemudian bisa menerima poligami gimana? Sebenarnya akhirnya bukan cuma sekedar menerima syariat poligami ya, tapi semua syariat akhirnya samina wa ata'na gitu.
Ya karena dicegat sama teman saya, disuruh untuk menyelesaikan dulu Tuhan itu harusnya siapa, gitu. Setelah saya yang saya eliminasi paling pertama adalah mengklirkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Paling enggak kalau ternyata Yesus itu bukan Tuhan, saya itu ternyata bukan pendosa besar gitu di Islam. Kalau di zamannya Nabi Muhammad itu saya masih ahli kitab gitu Pak. Jadi saya butuh beberapa kali ngulik gitu ya, berminggu-minggu kayaknya, untuk mengklirkan Yesus itu harusnya siapa gitu sih. Sampai akhirnya bagaimana? Terus? Akhirnya saya mendapati, oh iya ya, Yesus itu bukan Tuhan gitu. Loh, berarti aku sudah Muslim dong gitu. Tapi ternyata Muslim itu ya dia mengimani Nabi terakhir gitu. Saya akhirnya, emang apa spesialnya Muhammad gitu? Ya kan seperti nabi-nabi yang lainnya kan. Tapi ternyata keimanan saya itu kepada Allah itu nggak lengkap kalau saya nggak mengimani utusannya juga gitu. Akhirnya mengimani Nabi Muhammad. Walaupun pasti ya sering di awal-awal mencari tahu soal Nabi Muhammad itu di depan pasti ada Muhammad pedofil. Nah itu kan pasti ada. Pedofil. Iya. Istrinya banyak. Tukang kawin. Iya, itu saya klarifikasi ke teman-teman Muslim. Soalnya kan heran kan, loh Muhammad seperti ini loh, dan yang menjelaskan tuh Al-Quranmu sendiri. Kenapa kamu tetap berislam gitu? Saya menanyakan itu ke teman-teman Islam gitu. Nah, kalau sama teman saya, loh, ya itu nggak salah karena itu memang syariatnya Allah begitu dan itu boleh gitu. Baik. Saya kembali ke Pak tadi bilang mengklirkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu caranya gimana Pak? Mengklirkan Yesus bukan Tuhan. Memperdalam Bible, bertanya atau membaca buku, membandingkan sendiri atau gimana? Sebenarnya ya Pak, kalau dilihat dari Bible itu simple sebenarnya ya. Bapak, jadi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yesus itu menyatakan kalau dia itu bisa begini bukan karena Yesus sendiri, tapi karena ada Bapa gitu. Tapi karena udah bertahun-tahun ya, sampai saya dewasa, baik pas di gereja atau pas di kegiatan-kegiatan itu tuh membaca, mendengar itu sekaligus dengan doktrin gitu. Jadi satu paket gitu Pak. Nah setelah saya kuliah itu mencoba untuk ini ya membaca, mendengarkan tuh lebih dengan cara yang lebih simpel gitu. Doktrinnya itu ditinggalkan dulu gitu. Oh, ternyata sesimpel itu gitu. Cuma saya tuh udah terlanjur ada doktrin itu gitu. Itu sih, dan dipertegas lagi dengan yang di dalam Al-Quran ya gitu. Oh ini Pak, ada kisah-kisah di zaman itu saya juga sering dengerin Dr. Zakir Naik. Awal-awalnya minggu-minggu awal tuh kayak kok gini sih gitu, rasanya ingin ngajak ngobrol Zakir Naik dan nggak gitu kok gitu. Tapi nggak terima gitu sebagai, karena awalnya dulu pembelaan. Awalnya dulu kan niatnya belajar membandingkan agama ini kan karena itu tadi di lingkungan sosial banyak yang berani tanya ke saya dan saya ingin menjawab gitu. Dari teman-teman mulai dari SMP itu udah tanya Tritunggal tuh maksudnya apa sih kayak gitu. Di gereja tuh ngapain? Tubuh dan darah Kristus itu apa? Gitu. Sebenarnya mencari tahu tuh karena emang dalam lingkungan sosial saya sering ditanyai dan ingin menjawab, tapi malah mendapatkan hidayah. Saya akhirnya waktu mendapati kalau kok kayaknya Islam yang benar ya, aduh gimana ini gitu kan, karena kan awal niatnya kan untuk menjawab teman-teman kan, kegelisahan kok pede banget ya umat Islam gitu kan, tapi kok Islam bener ya gitu. Kok kayaknya ini Islam yang bener ya. Terus saya pikir-pikir, tapi aku mencari tahu ini dengan akal kan. Harusnya aku nggak melenceng dari ajarannya Yesus gitu. Yesus kan punya hukum kasih ya. Hukum kasih yang pertama kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu gitu. Kayaknya aku
nggak mengkhianati Yesus deh. Karena aku mencari kebenaran Tuhan dari segi akal juga gitu. Harusnya kalau akhirnya akalku terpuaskan tuh aku nggak dalam perjalanan membelot dari Yesus gitu. Makanya waktu mamah tanya tuh, jadi kamu udah nggak ngikutin Yesus gitu? Enggak, Ma, aku tetap jadi pengikutnya Yesus. Orang Islam juga mengimani Yesus gitu. Gitu sih, Kak. Lah kemudian titik puncaknya, Mbak, kemudian meninggalkan agama lama itu titik puncaknya seperti apa cerita? Titik puncaknya itu ya pastinya saya sendiri di kamar ya Pak waktu itu mendapati kalau aduh Yesus bukan Tuhan nih gitu kan. Kesimpulannya gitu ya? Iya gitu. Terus gimana ya ini ya gitu. Terus akhirnya saya kan ada teman diskusi tadi ya. Teman saya akhirnya berarti aku udah Islam dong gitu kan. Oh enggak gitu kan. Karena kan udah datang nabi terakhir gitu ya. Kamu harus mengimani Nabi Muhammad gitu. Awalnya kayak nggak usah lah, emang harus ya, kenapa gitu ya. Tapi kan ada itu tadi kan, karena ya ini perintah Allah gitu kan. Jadi kan ya, karena alhamdulillah kan sudah selesai tadi kan, Tuhan harusnya siapa itu kan. Itu. Nah, ketika disuruh mencintai Nabi Muhammad ada ganjalan-ganjalan tadi ya, pedofil. Iya, gitu ya. terus akhirnya balik lagi loh. Itu kan emang nggak melenceng dari syariatnya Allah gitu. Ya berarti nggak ada yang wrong, nggak ada yang salah dengan itu. Kenapa kamu seolah-olah melebihi Allah gitu loh Pak? Yo, gimana ya? Makanya saya tuh nggak kembali ke poligami ya, nggak berani untuk menentang poligami ya karena itu ya emang udah dibolehkan oleh Allah. Jadi saya tuh siapa gitu untuk menentang itu gitu. Bahkan untuk mensyaratkan ke suami saya nanti, pokoknya kalau kamu nikah sama saya nggak boleh poligami gitu. Saya tuh nggak nyampe, saya bukan siapa-siapa untuk memberikan syarat itu gitu. Itu kayak menolak syariatnya Allah gitu. Walaupun ada banyak para ulama yang itu boleh dijadikan syarat gitu menikah gitu. Saya nggak berani. Ya. Bahwa tidak bisa melakukan itu persoalan lain ya, tapi tidak menolak Iya, kan? Tidak iya. menolak konsepnya. Iya, Bahwa kita belum bisa melaksanakan konsep itu persoalan lain. iya betul. Ya. Kalau kemudian menolak konsep poligami ya berarti menolak syariat. Menolak syariat, iya. Nggak berani saya. Ya. Nah. Itu puncaknya itu tahun berapa, Mbak? Itu 2019 Agustus September ya. Apa yang membuat sampai nyaman, Mbak, waktu itu ketika masih jadi Katolik? Entah kenapa ya Pak, cobaan hidup itu baru ada setelah berislam. Cobaan hidup setelah berislam. Jadi sewaktu sebelum berislam tuh baik-baik saja gitu. Tapi jujur ya, saya tuh rasanya setelah berislam tuh saya beneran manusia gitu. Sebelum berislam tuh saya kayak sapi gitu kan. Kayak sekedar hidup gitu. Oh gitu? Sekedar makan, sekedar minum gitu. Rasa-rasanya tuh setelah akalku terpuaskan tuh ya, saya tuh baru kayak ternyata hidup buat ini gitu. Pertanyaan besar soal aku tuh dari mana, hidup buat apa, habis hidup mau kemana gitu. Itu tuh baru terpuaskan setelah berislam. Rasanya baru jadi manusia gitu. Mungkin itu yang menjadikan orang bilang baru lahir itu ya kalau orang masuk Islam ya. Tapi kalau secara realnya mungkin bisa tak jabarkan reasonnya karena itu. Karena sebelum jadi Islam tuh ya belajar sekedar belajar, makan sekedar makan gitu. Karena nggak puas sih, karena waktu itu rasanya kalau akalnya nggak puas tuh saya sekedar kayak sapi gitu. Bedanya sapi dan manusia kan sama-sama makan, sama-sama minum, punya anak ya punya anak gitu kan. Yang membedakan kan Setelah itu mati. iya sama-sama mati juga. Istilah tadi dari Katolik ya. Iya. Boleh nggak saya tanya kekatolikannya Mbak Sistria dulu itu kayak apa sih? Ke gereja seminggu sekali jelas ya. Berarti untuk ekaristi yang hari besar pasti ya datang. Lalu berdoa kan ada doa jam 6, jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore itu dilaksanakan. Baca Alkitab menurutku
yang dekat dengan Alkitab itu kan Kristen Protestan ya Pak. Nah, waktu SMA itu saya merutinkan untuk baca Alkitab tiap hari. Tiap hari. Apalagi Sampai ya? Sampai masa pencarian itu ya? Iya, kalau kuliah agak ini sih, agak apa ya, agak futur ya istilahnya. Agak futur, karena kan tinggal sendiri. Saya dulu SMA-nya kan asrama, jadi gimana ya, ada komunitas. Asrama apa tuh? Di Magelang, semi militer. Asrama yang dibikin oleh gereja? Atau? Bukan, sekolah swasta sih Pak. Oh, swasta. Sekolah swasta. Di bawah payung yayasan Di bawah TNI Polri. Oh, Taruna. SMA tapi ya, Taruna Nusantara. Oh, SMA Taruna. Iya. Bibit tunggal berarti, Mbak? Dulu beasiswa sih, Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Sampai lulus? Sampai lulus. Oh, SMA Taruna itu ada putrinya ya? Ada. Oh, ini bukan main-main kalau gitu. Kan harus pilihan itu, seleksinya ketat. Iya, alhamdulillah. Saya nggak berani bilang nggak ketat. Sangat ketat lah itu. Barangkali termasuk SMA terbaik di Indonesia ya. Kalau tidak beasiswa sih saya enggak sih Pak. Biayanya lumayan ya. Angkatan gitu. saya tuh per bulan 3.500.000. Oh, tidak semua beasiswa ya? Enggak. Jadi Mbak Celia ini masuk SMA Taruna full beasiswa? Full beasiswa. Setelah melalui seleksi yang ketat ya? Iya, seleksi. Itu kan ya tiap jam 6 itu sebelum makan malam kan di sana berkumpul, berdoa bersama, lalu lanjut makan malam. Kalau yang Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Itu sih. Dari keluarga Katolik juga? Dari keluarga Orang tua, Katolik. kakak, saudara-saudara juga Katolik? Keluarga inti ya? Ya. Nanti kalau keluarga besar memang beraneka. Keluarga inti. Keluarga inti Katolik semua. Kalau dari pihak keluarga ada tantangan atau ada ujian nggak Pak? Kalau dari keluarga waktu itu, saya kan sudah berislam Pak. Dari keluarga bertanya, emang kamu syahadat di mana gitu kan? Emang, terus saya bilang rencananya sih mau ke Mualaf Center Yogyakarta gitu. Udah janjian gitu loh Pak gitu. Terus dari keluarga minta gitu, gimana kalau di hold dulu, ditahan dulu. Gimana kalau kamu ketemu dulu sama romo ini, sama pastor ini gitu kan? Saya bilang ya nggak apa-apa, aku sudah Islam gitu. Cuma ternyata bersyahadat itu kesaksian, jadi butuh saksi gitu dari syahadat saya gitu. Dan saya mengiyakan, akhirnya Bertemu dengan romo? Iya, bertemu dengan romo di gereja Kota Baru ya, Yogyakarta itu. Beliau tuh ahlinya perbandingan agama, tapi tetap Katolik loh Pak. Udah bandingan agama tapi beliau tetap Katolik, jadi saya pikir nggak apalah, ketemuin aja gitu. Dan di sana berdialog gitu kan, tapi juga nggak memuaskan gitu, nggak memuaskan saya gitu. Terus apa yang didialogkan waktu itu? Didialogkan waktu itu apa ya Pak? Aku mau menceritakan takut menjelekkan ini ya, menjelekkan perbandingan agama kan yang boleh kan memaki, menjelekkan, tapi mengkaji kan. Saya kira. Soalnya sewaktu perasaan saya ya, analisis saya ya, sewaktu berdialog dengan beliau, jadi mengerti kalau beliau itu sewaktu membandingkan agama itu masih dengan doktrin gitu loh Pak. Sewaktu membandingkan itu masih dengan doktrin gitu. Jadi nggak relate dengan saya ya, waktu membandingkan itu belak-belakan gitu loh, mengeluarkan data gitu, melepaskan doktrin gitu. Iya, jadi ya itu saya nggak puas di situ karena melihat sewaktu berdiskusi itu menyatakan perbandingan itu masih dengan apa ya? Ya itu doktrin beliau tetap, jadi istilahnya kayak orang belajar tuh masih apa ya? Nggak mengosongkan gelas dulu gitu. Jadi tetap membawa cangkir yang udah keisi kopi gitu Pak. Jadi kan roti tawar ya rasanya kopi gitu. Itu terus lalu di akhir dialog itu saya bilang, Romo sebenarnya saya itu sudah Islam gitu. Oh ya sudah, kalau sudah Islam ya berislam saja gitu. Yesus itu nggak kekurangan umat gitu. Oh ya sudah, malahan gitu. Oh iya Pak, ada satu hal yang nggak bisa gini.
sebagai orang Katolik ya, gara-gara ini tuh mereka nggak bisa nggocek saya gitu. Kalau dari Islam kan memang akidah itu kan bahkan panduannya hanya Al-Quran dan hadis. Hadisnya pun harus yang sahih dan mutawatir ya Pak ya. Nanti ditulisin Pak kalau ternyata salah di videonya ya. Bagaimana tadi ya? Bentar Pak. Nah, sedangkan kalau dari sisi gereja itu ada Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan pernyataan kalau gereja itu membuka jendela gitu. Keselamatan itu juga ada di luar gereja gitu. Itu dokumen itu menyatakan kalau gereja akhirnya open gitu, nggak harus jadi orang Katolik, nggak harus jadi pengikut gereja Katolik buat selamat gitu kan. Nah, sedangkan itu tadi kembali ya, nggak semua Kristen itu ngikutin gereja Katolik gitu. Nah, kalau keluarga saya kan Kristen Katolik. Nah, konsekuensi dari Kristen Katolik itu adalah di bawah hierarki gereja Katolik gitu. Jadi manut sama istilahnya kalau Islam tuh ya fatwa gitu ya. Manut sama fatwa yang dikeluarkan sama gereja. Jadi kalau keluarga saya mau gocek saya harus Katolik biar selamat dunia akhirat tuh nggak relate gitu. Karena gerejamu aja, gereja Katolik itu menyatakan kalau nggak harus jadi orang Katolik kok buat selamat gitu. Sedangkan kalau dari Islam tuh kekeh banget ya. Nabi Muhammad sudah berdakwah ya kalau informasi itu sudah datang kepadamu dan kamu nggak berislam ya kamu merugi gitu. Yaitu kepedeannya Islam itulah yang bikin saya ya karena kamu nggak pede aku tinggalin gitu. Katoliknya ya. Karena tadi ya pintu keselamatan tidak hanya di Katolik tapi juga Iya. dari yang lain-lain gitu ya. Itu Iya. menguatkan. Iya malahan loh. Saya pikir maaf ya Pak ya. Iya. Kalau di Islam benar-benar harus Islam kamu selamat gitu. Walaupun kamu berdosa dan lain-lain itu nanti kan ada alasannya lah. Kamu tetap bisa dapat surga insya Allah gitu. Tetapi kok gereja berani ya mengeluarkan fatwa kalau nggak harus jadi orang Katolik untuk selamat. Itu kan kayak mengubah akidah loh, mengubah akar loh itu. Iya. Loh. Jadi kembali ke bahwa semua agama benar gitu. Iya. Aku nggak berani. Itu kan berarti apa ya? Itu konsili ya. Iya, Konsili Vatikan kedua. Itu menjadi bahan dialog dengan Romo itu kan enggak? Iya. Iya. Jadi setiap kan nggak cuma Romo itu ya saya berdialognya. Setiap kali berdialog hal itu nggak lupa saya ucapkan gitu. Dan mereka tanggapan gimana? Mengiyakan. Oh, mengiyakan. Iya. Membenarkan adanya. Membenarkan kalau ya memang nggak harus jadi orang Katolik untuk selamat gitu. Dan kalau kamu menjadi orang baik dengan menjadi orang Islam, ya silakan berislam gitu. Oh. Artinya mungkin yang dimaksud tidak harus jadi orang Katolik itu artinya mungkin tetap sebagai Kristen mungkin. Bukan. Tidak, soalnya kan sewaktu Kecuali Islam maksudnya. Silakan tidak harus Kristen Katolik, apa aja silakan gitu ya? Protestan, tapi asal tidak Islam, bukan begitu. enggak Enggak. ada. Paling cuma yang agak nyeleneh itu waktu saya di gereja. Saya kan karena aktif di Solo, berarti kan gerejanya gereja di Solo Pak, gitu kan. Kalau orang Katolik tuh gitu. Jadi domisilinya di mana ya gerejanya udah dipetakan gitulah. Oh, gitu. Gitu. Tapi ya akhirnya ngobrol sama seorang apa ya? Guru agama lah yang dia tuh ditugaskan di dalam gereja untuk mengajari orang-orang yang mau masuk Katolik. Jadi kalau mau masuk Katolik tuh nggak bisa kayak orang Islam ya. Tiba-tiba syahadat gitu nggak bisa, harus belajar dulu gitu. Karena gereja ingin orang itu yang jadi Katolik itu ngerti kenapa dia jadi Katolik gitu dan berilmu gitu kan. Akhirnya Bagus ya. bagus. Orang kalau di Katolik kan kalau mau menikah aja kan harus belajar dulu. Seperti program KUA sekarang. Belajar dulu. Bapak saya itu sebelumnya belum Katolik. 2014 baru berkatolik. Akhirnya saya berdialog dengan ngobrol sama guru agama bapak saya. Waktu bapak saya berkatolik akhirnya tahun 2014. Saya nggak puas. Dan di awal-awal pun ada pertanyaan yang menyinggung gitu. Apa? Kamu punya pacar po? Nah, seperti itu. Jadi kayak serendah. Ini ya kok begini ya gitu. Apakah karena saya perempuan kan kembali lagi fitrahnya perempuan itu kan kenceng di hati. Bisa mungkin orang ngira ya karena perempuan kenceng di hati ya
Bisa lah perempuan cuma sekedar melepaskan keimanannya untuk menikah dengan laki-laki gitu. Dia pikir masuk Islam karena pacar gitu ya. Iya. Baik. Dengan diajak berbagai dialog tadi itu tetap ke Islam ya. Iya, karena kembali lagi Pak, memang enggak memuaskan. Terutama pada apa? Yang tidak memuaskan pada apa ya? Pada konsep ketuhanannya atau pada Ini cara-caranya? saya kan akhirnya awalnya kan pasti membandingkan agama itu kan membandingkan scripture-nya kan, Injil dengan Al-Quran seperti itu. Waktu saya mendapati kalau di Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma lalu qiyas. Setelah saya pikir-pikir, berarti Injil ini itu kalau di Islam cuma setingkat hadis gitu. Padahal hadis itu ada perawinya gitu. Dari perawi itu, perawinya aja dipelajari kisah hidupnya, dan itu yang menjadikan hadis sahih dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau saya mencari tahu soal kesahihan Injil, itu nggak ada kayak gitu, perawi-perawi gitu nggak dinyatakan. Misal ya, Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut Matius nih, saya mau nyari tahu perawinya dari Matius ke Nabi Isa, Yesus itu nggak ada. Tapi kok Katolik tuh kekeh banget gitu. Nah, ternyata jadi dijawab periwayatannya itu nggak ada. Nggak ada. Dan mereka merasa itu nggak penting gitu. Nah, dan itu jawabannya adalah ya kalau sekelompok masyarakat, sekelompok orang itu menceritakan hal yang sama, ya itu tuh sebuah kebenaran. Setelah aku pikir-pikir ya kalau mitos yang misal bayi ditapuk mulutnya pakai tempe habis itu bisa ngomong, apakah itu dijadikan kebenaran? Kan ya nggak bisa gitu dong gitu. Tapi akhirnya yang meyakinkan saya juga adalah ada satu Ustadz Felix Yao. Itu di bagian beliau itu sharing soal ya kalau dari Al-Quran itu sudah menyatakan sudah terbukti benarnya, dan yang sisanya itu belum terbukti salahnya gitu. Itu kemungkinan memang karena semuanya benar gitu. Maksudnya sampai saya bukan gini, kesel gemes, tapi ya emang Allah tuh ya ini yang paling ngerti fitrahnya manusia ya. Makanya di Al-Quran tuh bilang disuruh iqra, disuruh baca, dan juga Al-Quran tuh nantang gitu. Kalau kamu bisa mendatangkan sejenisnya ya silahkan gitu, dan nggak akan bisa kan. Baik. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua dan pihak gereja tadi, Mbak Sisya tetap kekeh, lalu apa yang kemudian tanggapan orang tua? Keluarga lah. Keluarga sih menerima aja sih Pak. Akhirnya menerima aja. Dengan lapang dada. Pasti sih. Saya sih kalau melihat ya pasti ya. Kecewa tentu ya. Ada harapan tentunya untuk kembali gitu kan. Harapan itu disampaikan. Iya pasti, tapi nggak yang ngeselin gitu menyampaikannya, cuma tipis-tipis gitu. Soalnya memang keluarga saya ya Pak, alhamdulillah tuh penuh kasih gitu. Jadi awalnya itu saya pede melangkahkan kaki berislam karena nggak bakal diusir. Keluargaku bukan tipe yang usir-usiran atau dipukul, bukan tipe yang pukul-pukul gitu. Dan saya mikir, tapi kan saya masih kuliah, kalau nggak dibiayai gimana gitu kan. Terus nanti kalau ternyata sejelek-jeleknya saya diusir dari rumah gimana gitu kan. Aku pikirin, nekat aja lah gitu kan. Lagian itu tadi kembali, kalau kamu mendekat ke Allah, berjalan kaki, Allah tuh pasti mendekat ke kamu berlari gitu. Pasti adalah jalannya gitu. Maksudnya kayak, emang kalau diusir dari rumah kamu langsung mati? Enggak kan gitu. Rasa rasanya tuh setiap kali melangkah Pak, saya tuh kepedean gitu. Lakuin aja, nggak dosa kan? Kalau nggak dosa jalanin aja gitu. Kalau dijalani mati nggak? Kalau nggak mati jalanin aja gitu. Jadi waktu bersyariat tuh juga agak nyeleneh gitu. Pakai baju kan, emang kalau nutup aurat apa sih kerugiannya, apa sih awal-awal gitu? Paling gerah. Emang kalau gerah mati gitu kan? Enggak kan? Ya udah pakai aja gitu. Jadi batasannya tuh agak bukan kritis, pasti istilahnya agak ngaco lah gitu. Ya emang kalau dilaksanakan mati gitu. Ya kalau enggak ya laksanakan aja gitu. Walaupun berat gitu ya. Iya gitu. Paling berat lah mati. Iya paling berat kan mati.
itu ya para sahabat aja kan akhirnya kan dikisahkan mengaku murtad biar gak meninggal kan, tapi habis itu dibenarkan keimanannya kembali oleh Rasulullah kan. Berarti kecuali aku meninggal ya baru itu tuh titik kritisnya gitu, itu adalah nyawa gitu. Alhamdulillah Mbak ya, keluarga akhirnya bisa menerima lapang ya. Sampai sekarang hubungannya baik-baik ya. Hubungannya baik, paling cuma bercandaan tipis itu aja Pak. Oh gitu, senggol-senggol gitu ya. Gimana candaannya gimana? Apa ya gitu, paling cuma ngobrol kan, karena saya kan waktu mempertanyakan iman itu kan saya udah bertanya dulu ke gereja bilang kamu itu krisis iman gitu. Saya kan mempertanyakan ketuhanannya Yesus oleh gereja dibilang kamu itu krisis iman. Krisis iman itu karena kurang terlibat gitu. Nah, karena kurang terlibat, saya jadi terlibat tuh Pak. Kegiatan-kegiatan yang isinya Pak Ade, bude-bude, nggak ada pemuda tuh saya ikut. Pasti kegiatan pemudanya juga ikut. Kegiatan di kampus mahasiswa Katolik juga ikut gitu kan. Nah, waktu itu tapi tetap nggak terpuaskan. Nggak terpuaskan ya karena kegiatannya kan nggak mengolah akal. Nah, kalau ngobrol-ngobrol gitu kan, adik saya kan jadi rajin. Setelah saya berkatolik ya, keluarga saya tuh jadi lebih kafah lagi istilahnya Pak ya, lebih ngoceki Katolik lagi kan Pak. Dari yang enggak doa jam 6, jam 3 itu jadi sekarang berdoa gitu. Iya. Nah, terus kadang mereka cuma kan kakak saya ini ya anak paduan suara juga kalau di anak apa? Paduan suara. Anak kor ya di gereja. Terus adik saya sekarang cowok tapi juga diajak, dia juga ikut gitu kan. Terus waktu itu pernah lagi makan gitu. Terus saya bilang, "Aku biar ya melu." Gitu kan. Tapi kakak saya bilang, "Loh, bilang apa saya kira melu?" gitu, kayak gitu doang sih paling. Terus akhirnya kan tidak bisa menjawab. Artinya perbedaan-perbedaan itu tetapi karena dilandasi kasih hingga akhirnya yang muncul kan candaan-candaan yang mungkin justru membawa kesegaran walaupun mungkin agak menyindir-nyindir gitu ya. Tapi tetap diterima dengan santai kan. Iya sih. Ini contoh apa ya? Contoh toleransi barangkali kerukunan dalam sebuah keluarga. Terjadi perbedaan. Ya kalau mungkin masing-masing berharap bahwa kalian akan ikut saya, kalau saya juga ingin kalian ikut saya itu wajar saja. Wajar gitu, Pak. Iya. Asal itu dilakukan dengan bijaksana kan. Islam pun boleh kan, bahkan mengajarkan kita untuk berdakwah kepada non muslim, tapi dengan cara yang baik. Lagi seorang anak kepada orang tua tentu adab-adabnya tetap harus ada adab yang menjadi lebih baik ketika menjadi Islam gitu. Iya Pak, itu cobaan juga. Karena sebetul-betulnya ya, saya merasa mamah saya itu tuh kayak sebaik-baiknya manusia di dunia gitu. Karena saya kan cobaannya baru dimulai akhir-akhir ini ya. Mamah saya itu kan sudah lama mendapati fitnahan, cacian gitu, dan saya tuh melihat itu penuh kasih. Cacian akibat sampean berislam? Bukan. Dari dulu memang kisah hidupnya tuh penuh cobaan gitu. Tapi tuh isinya cuma memaafkan Pak. Isinya cuma memaafkan gitu. Bahkan saya tuh kadang menyesal kok aku nggak ngerti kok saya tuh kok sampai tahu kisah itu gitu. Akhirnya mama saya yang sudah memaafkan, saya tuh kok malah masih kesel gitu sama pelakunya gitu. Sedangkan mama saya tuh udah slow gitu. Bahkan tuh bukan selevel yang cuma memaafkan lalu menjaga jarak, enggak. Mama saya tuh tipe yang kalau udah memaafkan tuh bahkan merangkul. Enggak cuma menjaga jarak. Baik, iya, kan mengherankan ya. Jadi ya itu belum ada sih yang bisa mengalahkan itu sih mama saya sih. Jadi ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Mama dan yang mendapat hidayah. Ya, karena itu perilakunya sudah sangat Islami. Iya. Tinggal akidahnya ya. Iya. Ya, yang penting kita terus berdakwah dengan cara bilikmah, baik dalam ucapan maupun perilaku. Baik Mbak Cecilia, Masya Allah ceritanya sangat inspiratif. Mudah-mudahan ini menjadi syiar dan dakwah kita kepada semuanya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya ya berdoa kan, berharap kan boleh. Semoga orang tuanya Mbak Cecilia mendapat hidayah dan mudah-mudahan kuliahnya Mbak Cecilia di UGM jurusan akuntansi bisa segera selesai. Amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf Mbak Cecilia,
dari barangkali ada pertanyaan yang menyinggung atau tidak relevan ya. Oke. Kita tutup ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.